Halo anak-anak semua, selamat pagi. Siap salamnya dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, sehat, alhamdulillah. Semoga hari ini anak-anak sehat ya. Dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, kemarin hari Senin kita memperingati hari apa ya? Di tanggal 17 Agustus 2020 kemarin, kita semuanya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang sudah Bu Farida sampaikan ya kemarin, bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita semua Nah, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita ya anak-anak ya, negara Indonesia. Negara Indonesia itu anak-anak merdekanya tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak tahu tidak? Dulu itu di negara kita, negara Indonesia itu belum sampai sekarang ini belum ada teknologi, belum ada televisi, belum ada yang namanya laptop, handphone. Dulu itu belum ada semua itu ya anak-anak ya. Dulu itu negara kita itu masih dijajah dalam proses penjajahan anak-anak. Jadi kita itu dulu di negara Indonesia itu belum merdeka, belum seperti sekarang ini ya. Sekolahnya dulu itu masih sulit sekali. Nah, karena dulu itu kita itu dijajah oleh banyak sekali negara yang menjajah Indonesia. Ada Belanda, ada Jepang, ada Portugis, Spanyol. Nah, banyak ya anak-anak ya. Nah, singkat cerita, sebelum Indonesia itu merdeka, dulu itu yang mendekati kemerdekaan Indonesia itu kita dijajah oleh Jepang anak-anak, negara Jepang ya. Anak-anak tahu nggak Jepang? Iya, Jepang itu salah satu negara yang menjajah Indonesia. Nah, pada waktu itu, singkat ceritanya, ada dua insiden atau kejadian, yaitu salah dua ya anak-anak ya, kota di negara Jepang itu terkena bom atau dibom atom. Nah, pada saat itu kan Jepang kondisinya masih menjajah Indonesia ya anak-anak. Nah, di tanggal 6 Agustus 1945 itu ada kota namanya kota Hiroshima. Nah, itu dibom atom. Nah, pada saat itu Jepang yang saat itu sedang menjajah Indonesia itu akhirnya sedikit melemah pertahanannya. Nah, karena apa? Melihat kota Hiroshima itu dibom atom. Nah, kondisinya seperti apa ya itu kalau suatu kota itu dibom? Nah, pastinya porak-poranda, hancur ya. Nah, kemudian ada lagi kejadian di kota juga di salah satu kota ya di Jepang juga namanya kota Nagasaki. Nah, kota Nagasaki itu anak-anak juga dibom atom lagi ya. Sama seperti tadi yang di kota Hiroshima. Nah, ada bom atom lagi yang terjadi di kota Nagasaki. Nah, berarti ada dua kota ya anak-anak yang dibom atom. Kota apa saja tadi? Kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Nah, bom atom itu terjadi di dua kota ini.
Nah, akhirnya Jepang itu semakin melemah, sudah semakin lemah untuk menjajah Indonesia. Nah, kemudian presiden pertama kita, ya siapa yang tahu presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya yang bernama Muhammad Hatta. Nah, beliau berdua ini supaya tidak terpengaruh oleh Jepang, akhirnya dibawalah beliau ini ke suatu daerah namanya di Rengas Dengklok. Nah, kenapa dibawa ke suatu daerah itu? Nah, supaya Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya, tokoh-tokoh lainnya itu bisa merumuskan atau bermusyawarah bagaimana ini kita negara Indonesia harus mencapai kemerdekaan. Nah, di Rengas Dengklok itu Bapak Soekarno, kemudian Bapak Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya itu merumuskan bermusyawarah untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 10 Agustus 1945, anak-anak, di Indonesia itu terdengar di radio. Nah, dulu sudah ada radio ya. Yang masih ada itu cuma radio ya anak-anak ya. Nah, jadi di radio itu disiarkan bahwasanya Jepang itu sudah menyerah. Nah, di tanggal 10 Agustus Jepang itu sudah menyerah. Sudah disiarkan melalui radio ya anak-anak ya. Nah, kemudian karena mendengar kabar tersebut, akhirnya tadi Bapak Presiden Indonesia siapa namanya? Bapak Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya itu merumuskan naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu nanti yang akan dibacakan ketika kita merdeka, ketika negara Indonesia itu nanti mencapai kemerdekaan. Nah, naskah itu nanti yang akan dibacakan. Nah, ini dirumuskan dulu nih di salah satu tokoh, yaitu namanya di Laksamana Maeda, di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Nah, beliau-beliau itu merumuskan naskah proklamasi. Nah, pada akhirnya di tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno itu membacakan naskah proklamasi tersebut. Nah, tepatnya di rumah beliau membacakan teks atau naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi di tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia itu kita sudah mengumumkan bahwasanya Indonesia itu sudah merdeka dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, sudah ada yang tahu belum bagaimana isinya teks proklamasi? Nah, ini Bu Farida ada nih videonya ketika Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi. Nah, anak-anak dengarkan ya, disimak dan didengarkan ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sudah Agak-agak siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah minum susu belum? Ayo. Boleh sambil minum susu dulu, nggak apa-apa ya, sambil tunggu lainnya. Iya, ini Bu Farida sambil puterin pembacaan naskah proklamasi ya, yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat dulu. Nah, nanti
Said bisa mendengarkan ya, yang lainnya juga sambil menyimak dan mendengarkan. Oke? Tunggu sebentar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, anak-anak, ini ya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh siapa tadi? Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama negara Indonesia ya. Dengan wakilnya bernama siapa? Bapak Muhammad Hatta. Iya. Nah, sekarang kita baca yuk teks proklamasi bersama-sama. Nanti diikuti ya. Yuk, suaranya yang keras ya, Said ya, diikuti ya. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama Indonesia. Soekarno Hatta. Iya, Soekarno Hatta itu tadi siapa ya? Tahu nggak? Ayo, siapa tadi? Soekarno Hatta. Soekarno itu adalah Bapak Presiden kita yang pertama. Iya. Dan Muhammad Hatta, Muhatta itu adalah wakilnya ya. Anak-anak harus tahu ya, Presiden pertama Indonesia siapa ya? Yaitu Bapak siapa? Insinyur
Soekarno. Iya. Nah, sekarang karena ini kan kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Kemarin 17 Agustus. Kita nyanyi yuk. Nyanyi Indonesia Raya ya. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti coba anak-anak sambil hormat ya. Kalau hormat gimana tangannya? Kalau hormat gimana Said? Tangan kanan ya, anak-anak ya. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama. Yuk, hormat yuk, tangannya yuk. Hormat ya. Nah, itu tadi ya kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya sebagai kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita nyanyi lagu kemerdekaan kita ya. Lagunya 17 Agustus ya anak-anak ya. Yuk dinyanyikan dengan suara yang lantang, yang semangat ya. Yuk nyanyi 17 Agustus. Oh, sudah hafal? Yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama masih dikandung badan, tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita ya, tetap sedia membela negara kita. Nah, sudah kita nyanyinya ya. Sudah menyanyikan lagu 17 Agustus sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Nah, alhamdulillah. Sekarang untuk kita mulai pelajaran selanjutnya. Yuk kita bersama-sama berdoa seperti biasanya ya anak-anak ya. Yuk kita ambil sikap doa. Duduk rapi. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Tangannya diangkat ditengadahkan. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, siap lanjut materi ya, siap belajar ya anak-anak ya. Oh iya, Farida mau mengingatkan kembali, yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu namanya adalah Bapak Wage Rudolf Supratman. Siapa? Wage Rudolf Supratman, atau disingkat dengan WR Supratman. Nah, Bapak WR Supratman itu anak-anak itu juga salah satu tokoh di masa-masa kemerdekaan Indonesia ya, yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut belajar. Sudah disiapkan buku paketnya, anak-anak? Said sudah menyiapkan bukunya, paketnya. Oke, sip. Coba, oh iya, kemarin sudah mengerjakan tugasnya, tugas matematikanya, yang tentang penjumlahan, sudah? Aku belajar sendiri, Bu. Belajar sendiri, ngerjakan sendiri ya? Ya, Oke, sip. Nah, nanti jangan lupa dikumpulkan ya, nanti Bu Farida kasih nilai. Nah, sekarang bukunya coba dibuka halaman 74. 70. Iya, halaman 74. Coba dilihat halaman di pojok. Sudah? Yang ini. Oh iya, sudah ya. Nah, dilihat yang paling bawah yuk, yang ayo berlatih. Sudah? Duduk yang benar. Belakang ke belakang. Ya, nomor berapa? 74. Ya, dilihat yang bawah. Yuk, tuh, dah. Iya, oke, sudah siap ya. Nah, kemarin kan anak-anak sudah berlatih membuat kerajinan tangan ya, buat kolase, membuat kartu ucapan. Nah, kemarin membuat kartu ucapannya itu menggunakan apa ya anak-anak ya? Menggunakan daun. Iya, bisa daun kering ya anak-anak. Nah, daun atau daun kering itu salah satu bahan alam yang bisa digunakan untuk apa? Membuat kerajinan tangan, keterampilan tangan ya. Nah, kemarin kita sudah mempraktekkan. Sekarang selain menggunakan daun, menggunakan apa lagi ya kemarin? Bu Farida bilang apa? Lem.
Oh iya, ada lemnya, ada kertas atau kardus ya. Kemudian yang untuk ditempel selain daun bisa menggunakan apa ya? Bisa menggunakan biji-bijian. Nah, biji-bijian itu juga salah satu bahan alam ya, anak-anak ya. Sekarang, nah ini ada pilihan nih. Berilah tanda cetak bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan, membuat kerajinan tangan. Nah, yang pertama ini ada apa? Yuk dibaca yuk Said yuk, yang keras. Apa ini? Nggak dulu ini. Ayo. Ya. Yang bawah sayang. Nomor 1 sudah. Terus yang ada kotaknya ini. Yang ada kotaknya yang pertama. Yang ini? Nah, yang ini. Ya, dilihat di bukunya Said aja, biar jelas. Daun. Daun ya. Daun apa? Daun. Kering. Kering, iya, daun kering. Daun kering itu termasuk bahan alam tidak ya? Daun kering termasuk bahan alam yang digunakan untuk membuat hiasan nggak kemarin? Iya, termasuk ya. Daun kering berarti dicentang. Yuk, dikasih tanda centang. Ayo duduknya yang bagus. Yuk dikasih tanda centang yuk daun keringnya. Iya. Kemudian yang sebelahnya ini bacanya apa? Ada apa nih? Yang kedua, yang sebelahnya. P. Ya. L. Allah. Ya. Plus. Plastik. Iya, plastik. Kalau plastik termasuk bahan alam tidak? Tidak. Tidak, pinter. Berarti tidak perlu dicentang. Kemudian yang ketiga ada apa ini? Biji. Iya, biji-bijian. Kalau biji-bijian termasuk bahan alam tidak? Tidak. Biji-bijian, ayo ada biji jagung, biji kacang hijau. Itu asalnya kan dari tanaman ya. Berarti termasuk bahan bahan alam. Iya, berarti dicentang. Centang ya. Kemudian yang terakhir, ada apa ini? Ya. Daun. Ya, daun. Pisang.
Iya, daun. Kalau daun pisang termasuk bahan alam atau tidak? Daun pisang, ayo. Tanaman juga berarti termasuk bahan alam. Iya, berarti dicentang juga ya. Berarti di sini yang tidak termasuk bahan alam apa tadi? Hanya plastik saja. Iya. Nah, sekarang coba sebutkan benda yang dapat dibuat dari bahan alam itu apa saja ya kemarin? Yang dapat dibuat dari bahan alam. Kemarin kita sudah membuat apa? Kartu ucapan. Iya, kemudian apa lagi ya kira-kira yang bisa dibuat dari bahan alam? Apa yo? Bisa juga hiasan yang lain ya anak-anak ya. Daun. Iya, nanti kita bisa membuat hiasan-hiasan lainnya, bisa dari biji-bijian, iya dari daun pisang juga bisa ya anak-anak ya. Dari pelepah pisang juga bisa dimanfaatkan. Oke, banyak sekali ya contohnya ya. Nah, sekarang coba dilihat sebelahnya, halaman 75 anak-anak. Sudah? Nah, kita belajar tentang ungkapan sayang. Ungkapan sayang itu apa ya? Pernah nggak anak-anak mengungkapkan sayang kepada orang tuanya, pada mama, pada ayahnya? Nah, sekarang kita belajar tentang ungkapan sayang. Dalam sebuah lagu itu juga ada ungkapan sayangnya anak-anak. Nah, sekarang Bu Farida mau membacakan nih yang ada di halaman 75 yang atas. Anak-anak mendengar dan menyimak ya. Ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Udin memiliki banyak teman. Ada yang gemar melukis, berenang, dan membaca buku. Udin dan teman-teman juga suka bernyanyi. Udin dan teman-teman bersahabat dengan baik. Nah, sekarang ayo bernyanyi dengan sahabatmu. Anak-anak punya sahabat tidak? Apa sih itu sahabat? Ayo, apa itu sahabat? Anak-anak tahu? Apa? Apa Said? Sahabat itu teman akrab yang biasanya teman-teman dekat ya anak-anak ya. Said punya teman-teman banyak. Nah, harus saling apa? Saling menyayangi juga ya. Saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau temannya butuh bantuan, nanti bisa dibantu. Kalau bisa bantu ya. Kalau temannya ada yang sakit juga harus apa? Kita mendoakan yang paling utama. Nah, kalau bisa menjenguk, baiknya kita jenguk teman yang sedang sakit. Nah, itu adalah salah satu cara kita atau bentuk kita menyayangi teman, menyayangi sahabat. Ya, anak-anak, kalau di rumah ada ayah, ada bunda, ada kakak dan adik. Nah, juga harus saling menyayangi ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau di rumah biasanya bisa dengan cara membantu bunda, atau juga membantu ayah, bantu bersih-bersih ya. Sekarang kan anak-anak belajarnya di rumah, jadi bisa sambil bantu-bantu bundanya ya bersih-bersih atau menyiapkan makan, atau bersih-bersih rumah, menyiram tanaman. Kalau di rumah ada tanaman ya anak-anak ya, bisa bantu menyiram tanaman. Oh iya, itu gambar apa Said? Yang kemarin ya, gambar mobil ya? Oh iya, mobilnya warna apa itu? Merah.
Warna merah, ya. Nah, sekarang kita mau belajar ungkapan sayang ini dari sebuah lagu. Anak-anak sudah tahu lagunya belum ya? Judulnya Pergi Belajar. Ciptaannya Ibu Su. Judulnya apa, Said? Judulnya apa? Yuk, Bu Faridah tanya. Judulnya Pergi Belajar. Yang menciptakan adalah Ibu Sud. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bu Faridah punya lagunya. Yuk coba diikutin, nanti diikutin ya. Kita menyanyikan lagu Pergi Belajar yang diciptakan oleh Ibu Sud. Judulnya apa tadi? Lagunya apa? Pergi Belajar. Judulnya Pergi Belajar, yang menciptakan adalah Ibu Sud. Nah, ini di bukunya anak-anak ada loh liriknya, lagunya nih. Coba nanti dibaca pelan-pelan ya. Nah, ini tuh tadi lirik lagunya Pergi Belajar yang baru saja kita nyanyikan. Nanti anak-anak bisa dibaca, kemudian bisa juga sambil dinyanyikan. Yuk, coba kalau di sini dibaca gimana? Oh, Ibu dan Ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar, nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, di sini ada pesannya anak-anak. Ada ungkapan sayangnya dari seorang ibu. Kira-kira ungkapan sayangnya di kalimat apa ya? Di kalimat apa, yo? Ungkapan sayangnya dalam lagu tadi. Ungkapan sayangnya berarti yang disampaikan oleh ibu. Berarti apa? Selamat belajar, nak. Penuh semangat. Nah, si ibunya kan bilang, selamat belajar, nak. Penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Itu merupakan ungkapan sayang dari seorang ibu ya, anak-anak ya. Oke, sekarang
Kita lanjut ya, anak-anak, kita belajar berhitung kembali. Yuk, coba dibuka halaman 76, dibalik bukunya. Bukunya dibalik yuk, halaman 76. 76, Ya. Yang ada gambar kelerengnya. Sudah? kelereng Bu sudah. Iya, pintar. Yuk. Dibuka sekarang. Ini adalah masih materi penjumlahan ya anak-anak ya. Kita berhitung menjumlahkan benda dari soal cerita. Nah, ini Bu Farida bacakan. Udin membawa 5 kelereng. Kelerengnya ada berapa yang dibawa Udin? 5. 5 ya. Kemudian Beni membawa 4 kelereng. Kelerengnya Beni ada berapa? Ada berapa? Beni membawa 4 kelereng. Kelerengnya Beni ada berapa yang dibawa? Ada 4. 4. Iya. Tadi Udin bawa 5. Si Beni bawa 4. Nah, sekarang jika kelereng Udin dan Beni dijumlahkan, maka seluruh kelerengnya ada berapa ya, anak-anak? Kelerengnya Beni tadi ada 5. Kelerengnya Udin, maaf. Kelerengnya Udin ada 5, anak-anak. Kemudian kelerengnya Beni ada 4. Berarti kalau dijumlahkan ada berapa ya? Ada berapa? Kelerengnya Udin 5, punya Beni 4. Ini berarti semuanya ada 9. Pinter. Kita gambarkan ya, biar anak-anak lebih paham. Udin membawa 5 kelereng. Kita gambarkan di sini kelerengnya ada 5 punya Udin. Ya, diperhatikan. Bu Farida ini menggambar kelerengnya Udin. Ada 5. Nah, kemudian Beni membawa 4 kelereng. Si Beni membawa berapa kelereng? 9. Loh, Beni dulu. Beni membawa 4 kelereng. Kelerengnya Beni ada 4 ya. Kita gambar di sini 4 kelereng Beni. 1, 2, 3. Nah, yang 5 tadi punya siapa? Punya Udin. Di sini jumlahnya ada berapa? Ada? Ada Berapa ini kelereng Udin? 5. 1. Ya, 5. Ditulis angka 5 di sini ya, anak-anak ya. Nah, kelerengnya Beni ada berapa ini? 4. 4 ditambah 5 ditambah 4. Iya, 4 kelereng Beni. Berarti jumlahnya berapa ya? Sama dengan 9. Sama dengan 9. Iya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadinya 5 kelereng ditambah 4 kelereng sama dengan 9. Iya, pintar. Ditambah 4 sama dengan. Oke, lagi ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9.
Iya, ini di bukunya anak-anak juga ada gambarnya ya. Ada 5 kelereng ditambah 4 kelereng sama dengan jadi 9 kelereng. Sekarang Bu Farida kasih contoh soal lagi. Yuk anak-anak sambil ditulis di buku tulisnya, di oratornya dulu. Anak-anak mendengarkan ya. Siti mempunyai 2 tangkai bunga. Siti mempunyai 2 tangkai bunga. Siti punya berapa tangkai bunga? Tangkai bunga. Ayo, ada berapa? Siti mempunyai 2 tangkai bunga. Ada berapa? Punya Siti tangkai bunganya? 2 ditambah 5 sama. Iya, 2 tangkai bunga. Digambar dulu ini punya Siti ya. Sama dengan 7. Mempunyai 2 tangkai bunga. Loh ini Bu Farida soalnya sendiri loh, nggak ada di buku. Ayo diperhatikan dulu. Kemudian Dayu mempunyai 4 tangkai bunga. Tangkai bunganya Dayu ada berapa? Ada 4 anak-anak. Digambar yuk, bunganya Dayu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Siti mempunyai 2 tangkai bunga. Dayu mempunyai 4 tangkai bunga. Ini punya Siti, ini punya Dayu. Nah, sekarang kita hitung berapakah tangkai bunga Siti dan Dayu seluruhnya. Berarti dihitung dulu punya Siti ada berapa? 2. Ada 2, kita tulis 2 di bawahnya ya. Ditambah bunganya Dayu ada berapa? Bunganya Dayu ada berapa yang sebelah sini? 1. 4. Iya, 4. Tulis angka 4-nya. Berarti sama dengan berapa ya anak-anak? 2 bunga ditambah 4 tangkai bunga. Ada berapa bunganya? Ya, dihitung. 2 ditambah 4. Sama dengan 5. Ayo, 2 ditambah 4. 2 ditambah. Coba ini bunganya ada berapa semuanya? 2 bunga ditambah 4 bunga. Bunganya ada berapa? Ada 6. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya. Nah, kalau anak-anak masih kesulitan, nanti bisa digambar seperti ini ya. Kemudian gambarnya dihitung semua. Dijumlahkan semua ya. Sekarang yuk coba. Oh iya, nanti anak-anak tugasnya di buku paket halaman 77 ya. Nanti dikerjakan, itu soalnya sama ya anak-anak ya, tentang berhitung penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Nah, ini ada gambar apa ya halaman 77 ini ya? Halaman 77 ini coba dibuka. Ada gambar apel, kemudian ini pisang. Yang nomor 3 ada mangga. Nah, nanti
dihitung ya. Ini sudah ada angkanya, anak-anak tinggal menghitung jumlahnya. Nah, nanti dibuat tugas di rumah untuk hari ini, hari Selasa ya. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ya. Oke, sekarang karena waktunya sudah habis, kita belajarnya sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, sekarang bukunya dirapikan dulu yuk. Oh ya, Pak. Oke. Oh ya, masukin. Yuk kita siap-siap berdoa dulu ya. Satu. Sudah siap berdoa? Sudah. Sudah baca surat apa? Al-Asr. Yuk, tangannya diangkat, ditengadahkan. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hari ini belajarnya sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Sampai jumpa lagi besok insya Allah di hari Rabu. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jawab salamnya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Sampai jumpa.